Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang root locus, yaitu teknik analisis sistem kendali. Ya, ini sebagai alatnya ya. Sebelumnya kita pelajari dulu pengertian-pengertiannya yang nanti ada berhubungan dengan root locus, yaitu pertama, karakteristik tanggapan transient sistem loop tertutup dapat ditentukan dari lokasi pol-polnya. Oke. Jadi kalau posisi pol-polnya diketahui atau posisi pol-polnya di posisi tertentu, kita bisa membayangkan bagaimana karakteristik transient sistemnya. Ya, nanti kita akan hubungkan juga dengan pelajaran yang kemarin yang tentang analisis transient. Bila K berubah, maka letak pol-polnya juga berubah. Maka kita perlu pemahaman pola perpindahan letak pol-pol dalam bidang S. Ya. Ingat, di sini pol-pol yang kita ingin ketahui adalah yang kita harus analisis adalah pol-pol loop tertutupnya. Oke. Desain sistem kendali melalui gain adjustment. Langkah-langkahnya adalah pertama, pilih K sehingga pol-pol tersebut di tempat yang diinginkan. Ya. Desain sistem kendali melalui kompensasi, kita memindahkan letak pol yang tak diinginkan melalui pol zero cancellation. Mencari akar-akar persamaan karakteristik untuk kode tinggi sulit, terlebih dengan K sebagai variabel. Maka kita bisa gunakan ya, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, misalnya dengan perintah roots ya. Perintah di MATLAB, perintah roots dalam kurung lalu kurung siku. Lalu di sini persamaan polinomialnya, tutup kurung, selesai. Nah, ini kita akan dapatkan akar-akarnya. Oke. Nah, ini W.R. Evan itu adalah penemu metode root locus yang mengembangkan metode untuk mencari akar-akar persamaan order tinggi. Jadi persamaan order tinggi bisa dianalisis letak akar-akarnya dengan metode ini ya. Root locus adalah tempat kedudukan akar-akar persamaan karakteristik dengan K sama dengan 0 sampai K sama dengan tahingga. Ya, dari K sama dengan 0 sampai K tahingga itulah letak kedudukan akar-akar persamaan karakteristik dari sistem. Apa sih akar-akar persamaan karakteristik? Nah, ini apa sih? Yang kita tahu kemarin TS itu sama dengan CS per RS sama dengan GS per 1 plus GSHS ya. Pol-pol loop tertutup itu letaknya di 1 plus GSHS ini ya, seperti itu di denominatornya, sehingga yang namanya akar persamaan karakteristik itu adalah yang ini, 1 plus GSHS sama dengan 0. Inilah yang namanya akar persamaan karakteristik dari sistem. Nah, yang ingin kita cari adalah ya ini, 1 plus GSHS sama dengan 0 itu seperti berapa kalau kita berikan K sama dengan 0 sampai K sama dengan tahingga. Jadi kalau misalkan sistemnya nanti akan jadi seperti ini, K itu bisa dikatakan sebuah controller ya. Ini adalah GS, di sini HS, ini CS, di sini inputnya RS ya. Nah, jadi sistemnya nanti menjadi CS per RS itu sama dengan KGS per 1 plus KGS HS. Nah, inilah persamaan karakteristiknya, 1 plus KGS HS sama dengan 0. Inilah akar-akar persamaan karakteristik yang harus kita cari. Melalui root locus kita dapat menduga ya, kita melakukan proses dugaan atau proses perkiraan ya, letak pol-pol terhadap perubahan K, penambahan pol atau zero loop terbukanya. Nah, contoh, kita lihat contohnya seperti ini. Sebuah sistem ada K-nya nih, amplifier K, kemudian ini GS-nya ya, sesuatu yang dikendalikan atau plan-nya, dan dia umpan balik unity feedback ya. Kalau kita hitung CS per RS nya, atau kita reduksi blok diagramnya menjadi K per S kuadrat tambah 10S tambah K. Nah, yang kita harus cari adalah akar-akar ini, S kuadrat tambah 10S tambah K ya. K nya dari 0 sampai tahingga ya. K
K-nya sama dengan 0. Misalkan gini, K-nya 1, berarti S kuadrat tambah 10S tambah 1 dapat akar-akar yang berapa? Saya sudah ada hitung-hitungannya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau K-nya sama dengan 0, berarti K-nya sama dengan 0, S kuadrat tambah 10S ya, tambah 0 sama dengan 0, berarti S plus 10 sama dengan 0, S sama dengan 0, S sama dengan min 10. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Maka kita dapatkan pol pertama min 10, pol kedua 0. Kalau K-nya sama dengan 5, kita masukkan, kita hitung, misalnya terserah mau pakai rumus ABC juga boleh. Kita dapatkan nanti K-nya polnya min 9,47 dan min 0,53. Dan seterusnya. Untuk K25, nah ini kita dapatkan ternyata dia akar kembar, yaitu min 5 dan min 5. Selanjutnya kalau K-nya 30, kita dapatkan min 5 plus J2,24 dan min 5 min J24. Seterusnya 50, kalau 50 berarti polnya min 5 plus J5 dan min 5 min J5 ya. Nah, kalau kita plot akar-akar pol-pol ini di dalam bidang S akan menjadi seperti ini. Nah, ini plot ya. Tadi untuk K-nya 0, di sini posisinya ini untuk K-nya 0 ya. K-nya 5, K-nya 10, K-nya 5 tadi ada 2 sini. K-nya 10, K-nya 15, K-nya 20, 25. Nah, ini 25 akar kembar di sini. 30, 35 dan seterusnya. Ya, kalau kita letakkan tadi di bidang S seperti itu, dan kalau kita plot, kita hubungkan garis semua, nah jadi bentuk garisnya adalah seperti ini. Inilah garis atau kurva lah tempat kedudukan akar-akar karakteristik sistem jika K-nya diberikan dari 0 sampai tahingga. Jadi kalau menuju tahingga, dia pasti akar-akarnya akan ada di sana ya. Seperti itu. Nah, inilah yang namanya root locus ya. Root locus mempunyai sifat simetri terhadap sumbu nyata ya. Kenapa sifatnya simetri terhadap sumbu nyata? Karena akar-akar itu hanya ada 2 jenis. Satu, akar-akar real. Yang kedua adalah akar-akar kompleks sekawan. Kalau real, pasti bentuknya adalah posisinya akan di garis garis sumbu X ya. Tetapi kalau kompleks sekawan, dia pasti akan ada 2 ya, satu di atas dan satu di bawah. Contoh misalkan ini untuk K sama dengan 35. Ini yang namanya kompleks sekawan. Dan pasti dia akan dicerminkan terhadap sumbu X. Itulah yang namanya simetri ya, terhadap sumbu X atau sumbu nyata, sumbu real. Root locus bermula dari pol-pol GSHS untuk K sama dengan 0 dan berakhir di 00 GSHS untuk K menuju tahingga, termasuk 00 pada titik tahingga. Nah, dari mana ini? Kita coba ketikkan saja. Misalkan misalkan GS nya itu adalah NG, numerator S, dan denominator GS, dan HS nya itu adalah HG S, dan denominator NHS, dan denominator HS. Oke, jadi kalau kita buat TS sama dengan CS per RS itu sama dengan GS per KGS ya, per 1 plus KGS HS ya, sama dengan K numerator G per denominator G dibagi 1 plus K numerator G dibagi denominator G dikalikan numerator H dibagi denominator H. Oke, ini kita coba turunkan terus. Nah,
maka kita bisa dapatkan bentuk polinomialnya menjadi di sini DG DH ditambah K NG NH ya. Di sini K NG per DG ya, DG nya coret sini ya, coret karena ini sudah sudah di ini kan. Nah terus berarti di sini tinggal NG DH ya. Nah yang kita ingin lihat di sini adalah ini persamaan karakteristik DG DH ditambah K NG NH itu sama dengan 0. Oke. Nah kita lihat kalau K nya sama dengan 0, kalau K nya sama dengan 0 kita masukkan sini, berarti pol-pol yang mempengaruhi adalah hanya DG/DH. Untuk K sama dengan 0 berarti tinggal DG/DH sama dengan 0. Artinya pol-pol yang mempengaruhi adalah pol-pol di denominatornya atau pol-pol di DG dan DH. Berawal dari ini kan pol-pol ya. Untuk K nya menuju tahingga, kita lihat ini kalau misalnya K nya diberikan tahingga di sini, artinya ini sangat besar sehingga ini cenderung lebih kecil sehingga bisa dianggap diabaikan. Sehingga kita bisa dapatkan di sini NG NH yang mempengaruhi pol-pol tersebut ya, pol-polnya di NG NH. Makanya ini yang kita sebut bermula dari pol-pol loop terbuka atau loop-loopnya adalah DG/DH dan berakhir di N itu kan tadi numerator atau pembilang, atau tadi 00 ya, 00 loop terbukanya. Maka di sini pengertian ini tadi bermula, root locus bermula dari pol-pol G dan H untuk K sama dengan 0 dan berakhir di 00 GH untuk K nya menuju tahingga. Sekalian kita lihat yang contoh tadi. Anda bisa lihat di sini. Nah, ini adalah pol-pol G nya ya. Kalau kita lihat di sini G nya adalah S plus 10. Berarti di sini pol G nya itu adalah 0 dan 10. Maka tadi kita lihat dia bermula dari 0 dan min 10. Sorry, min 10 ini ya. Min 10. Bermula dari 0 dan min 10 untuk K sama dengan 0, berakhir di tahingga. Kenapa di tahingga? Karena kita lihat di sini zeronya tidak ada ya. Di sini hanya ada konstanta, zeronya nggak ada. Kalau zeronya tidak ada berarti zero di tahingga. Oke. Nah, seperti itu. Root locus cukup bermanfaat dalam desain sistem kendali linear karena root locus dapat menunjukkan pol-pol dan zero-zero loop terbuka mana yang harus diubah sehingga spesifikasi unjuk kerja sistem dapat dipenuhi. Ya, jadi dengan adanya root locus ini kita bisa mengetahui letak pol-pol loopnya, letak pol-polnya ya, tanpa harus kita memecahkan. Nah ini, tanpa harus kita memecahkan polinomial yang ini ya. Kita cukup melihat polinomial cukup lihat faktor atau pol-pol dan zero-zero dari loop terbukanya, GS dan HS nya saja. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan contoh-contohnya dan kemudian langkah-langkah penggambaran root locus.